Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Effendi dengan NIM 22811313667. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang ruang lingkup usul tarbiyah, dibuat untuk memenuhi tugas menyampaikan materi mata kuliah usul tarbiyah. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Sebelumnya kita akan bahas dulu tentang pengertian apa itu usul tarbiyah. Jadi, usul tarbiyah itu adalah landasan, dan ada juga yang mengatakan dasar, ada juga yang mengatakan pokok. Sedangkan at-tarbiyah itu merupakan arti dari pendidikan. Dalam konteks di sini adalah pendidikan Islam. Sehingga ketika dua kata ini digabung menjadi satu, maka artinya adalah landasan pendidikan Islam yang menjadi dasar pendidikan Islam. Selanjutnya kita akan bahas tentang dalil-dalil at-tarbiyah ini ya. Dalil-dalil ini kita ambil dari Al-Quran dan juga kita ambil juga dari hadis ya. Kita akan bahas dulu dalil dari Al-Quran. Allah berfirman pada surat Ali Imran pada ayat 79 yang berbunyi, "Makana li basyarin ayyutiyahullahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqulal linnasi kunu ibadalli min dunillah walakin kunu rabbanina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusuna." Artinya, tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, "Jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah." Tetapi dia berkata, "Jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya." Jadi di sini bisa kita ambil benang merahnya bahwa kita di dunia ini diwajibkan untuk terus belajar dan mengajarkan apa yang sudah kita ketahui, terutama pada pendidikan Islam. Selanjutnya, dalil yang kedua ini berasal dari surat Al-Alaq ayat 1-5. Bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insa ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Sehingga di sini ada ketegasan bahwa kita di dunia ini diwajibkan untuk terus belajar. Walaupun kita sudah tua sekalipun, ini tetap ada kewajiban untuk belajar. Belajar apa? Belajar yang diutamakan adalah belajar tentang agama. Dan untuk melengkapi pelajaran agama itu bisa juga ditambahkan dengan pelajaran tentang keilmuan, baik keilmuan tentang saintis maupun tentang ekonomis dan yang lain-lain. Pokoknya tentang keilmuan itu wajib untuk kita pelajarin semuanya, sehingga kita bisa menguasai semua ilmu yang ada di dunia ini. Dan itu adalah salah satu tujuan kita hidup di dunia ini, yaitu terus belajar dengan cara membaca, dan membaca. Selanjutnya kita akan membahas tentang sebuah hadis. Ini hadis yang berkaitan dengan usul tarbiyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Hakim. Bunyinya seperti ini. Man hala walidun waladan min nahlin afdala min adabin hasanin. Yang artinya, tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang lebih baik. Memang saat ini
kita terlalu dimanjakan dengan keadaan yang ada di sekeliling kita, terutama kepada orang tua kita yang sudah cukup ataupun sudah sedikit mapan, sehingga semua keinginan kita itu bisa diberikan oleh orang tua kita. Namun ternyata di sini ada anjuran dari sebuah hadis yang mengatakan bahwa kita akan bisa memberikan kehidupan yang lebih baik apabila kita ditinggalkan dengan pendidikan, atau kita bisa dikatakan kita disekolahkan, kita diajarkan tentang pendidikan, baik itu pendidikan di dunia maupun di pendidikan di akhirat. Intinya di sini adalah pendidikan. Selanjutnya hadis yang kedua ini dari Imam Bukhari yang berbunyi seperti ini. Kunu robbanina hulama'a fuqaha'a ulama'a wa yuqalu ar-rabbaniyu alladhi yurabbi an-nasu bisihoril ilmi qabla kibari. Yang artinya seperti ini. Jadilah pendidik yang penyantun, ahli fikih dan ulama. Disebut pendidik apabila seseorang mendidik manusia dengan memberikan ilmu sedikit-sedikit yang lama-lama menjadi banyak. Di sini ada sebuah perintah bahwa kita yang sebagai profesi pendidik ya, kita diharapkan untuk menjadi orang yang penyantun. Dalam hal ini kita dituntut untuk memberikan edukasi yang tentunya itu bisa anak didik kita contoh ya. Dalam artian di sini kita harus membubuhkan pada diri kita sendiri, yaitu tentang adab ya, sehingga di situ akan tercermin kepribadian kita yang bisa langsung dilihat oleh anak didik kita. Yang kedua, ahli fikih. Ahli fikih di sini adalah yang pandai, bisa dikatakan yang mengerti tentang ilmu-ilmu atau hukum-hukum tentang keagamaan. Dan yang ketiga adalah ulama. Ulama di sini artinya kita dituntut untuk berwawasan luas. Tidak harus kita memiliki gelar yang tinggi, namun kita bisa menambah wawasan kita setara dengan mereka-mereka yang sudah berpendidikan yang tinggi. Sehingga ketika itu dikombinasikan untuk mendidik ya anak didik kita, maka itu akan menghasilkan produk yang luar biasa tentunya. Selanjutnya kita akan bahas tentang fungsi dan tujuan usul tarbiyah. Apa sih fungsinya ya? Fungsinya di sini ada dua. Pertama, sebagai rujukan penyusunan ilmu-ilmu pendidikan Islam. Sehingga di sini akan menjadi sebuah landasan yang sangat krusial, tentunya akan memberikan dampak yang lebih bagus ketika ada usul tarbiyah di dalam suatu pendidikan itu, sehingga ketika pendidikan itu sudah tersusun dengan rapi, tinggal penerapan ya, maka di situ akan memberikan hasil yang bagus sehingga tidak menyenyakan daripada materi yang telah disampaikan. Kemudian fungsi yang kedua adalah pengembangan ilmu pendidikan Islam. Jadi kita selain menyusun ya, atau kita memformulasi apa saja ilmu yang akan kita sampaikan kepada para pendidik kita, tapi di sini juga kita bisa menjadikan ya usul tarbiyah ini sebagai pengembangan ilmu pendidikan Islam, sehingga di sini akan bisa memperluas jangkauan dari bahasan ataupun dari tujuan usul tarbiyah itu sendiri, sehingga itu akan sangat memberikan dampak yang secara panjang, tidak hanya short aja atau pendek, tapi bisa memberikan jangka yang panjang juga ya ke depannya. Nah, itu untuk tujuannya, itu untuk fungsinya. Nah, kita selanjutnya akan membahas tentang tujuannya. Tujuannya itu ada dua. Pertama, dasar ilmu pendidikan Islam. Jadi
ini hampir sama dengan fungsinya. Tujuannya ini memang usul tarbiyah ini adalah untuk dasar ilmu pendidikan Islam. Sehingga ketika pendidik kita ataupun anak didik kita sudah kita terapkan formulasi yang kita susun tadi, maka di sini akan menjadi sebuah ilmu yang bisa diserap oleh anak didik kita. Sehingga apa yang menjadi hasil akhirnya nanti bisa mengetahui kira-kira pendidikan Islam itu seperti apa dan langkah kedepannya itu seperti apa, akan lebih mudah gitu untuk menyampaikan. Nah, tujuan yang kedua ini adalah pegangan para ahli dan aktivis pendidikan Islam. Nah, selain ini sebagai dasar, ternyata di sini juga sebagai pegangan. Dalam artian di sini usul tarbiyah ini bisa menjadi sebuah pedoman bagi aktivis ya maupun ahli dalam konteks pendidikan Islam. Sehingga ini akan menjadi sebuah kiblat keilmuan tentang pendidikan Islam ini. Maka dari itu usul tarbiyah adalah sesuatu yang wajib kita ketahui, dan setelah kita ketahui kita coba amalkan, sehingga itu akan bisa memberikan dampak yang signifikan baik kepada diri kita sendiri maupun kepada anak didik kita. Baiklah, gitu aja untuk presentasi pada hari ini. Terima kasih sudah menyimak sampai di sini. Apabila ada kekeliruan dalam saya menyampaikan ataupun bahasa yang kurang enak dipahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.